Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, hanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau abad bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai, salam hormat, segala pujian dan hormat bagi Allah yang Maha Kuasa, Allah semesta alam, Bapa Yahweh, Yesua Hamasiah Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Shalom Elohim bagi ketiga pribadi ilahi yang sudah berada di tengah-tengah kita, yang memakai masing-masing pada wadah Pak Eman, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga mempelai Pangeran Ilahi Ibu Fay Hamdani. Shalom Elohim bagi semua para malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, saksi Tuhan, dan juga semua anak-anak Tuhan yang berada di mana sahaja. Damai dan sukacita, kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saya mau berbagi kesaksian saya yang terjadi. Satu penglihatan dan satu adalah mimpi, namun saling berkaitan. Saya mengkongsikan pertama penglihatan saya yang terjadi pada subuh 8 hari bulan 1 2025 sekitar jam 2 pagi. Ketika itu saya berdoa, dan di tengah-tengah doa saya itu saya melihat wajah Pak Aditya atau Saudara Aditya Nugrahanto, wadah yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berada di tengah-tengah kita di dunia ini.
Jadi saya melihat wajah, ketika berdoa itu saya melihat wajah Pak Aditya, dan tiba-tiba wajah itu bertukar, wajah Pak Aditya itu bertukar menjadi wajah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika dalam berdoa itu saya merasakan suatu sukacita yang sukar untuk digambarkan untuk diri saya sendiri. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ada sesuatu di sebalik mengapa saya akhirnya dapat melihat wajah Pak Aditya itu bertukar menjadi wajah Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya karena penglihatan itu saya mau membuat kesaksian segera, tetapi itulah manusia debu tanah yang tidak berguna ini. Selalu sahaja terhambat oleh keadaan dunia, keadaan sekitar yang selalu tidak bekerja sama atau tidak memberi ketenangan. Selanjutnya, saya tidak menyangka pada 10 hari bulan 1, kiranya 2 hari selepas penglihatan saya itu, saya bermimpi pula. Di dalam mimpi saya itu Pak Aditya datang di rumah mama saya, ataupun rumah kami yang dalam mimpi saya itu adalah rumah yang lama yang sudah dirobohkan itu. Jadi di situ, di dalam mimpi saya itu, saya tidak mengingati kalau Pak Aditya itu wadah yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri pada waktu ini. Tetapi di dalam mimpi saya itu, saya tiba-tiba begitu mau bersaksi di hadapan Pak Aditya dengan menceritakan penglihatan saya yang terjadi pada 8 hari bulan itu. Dan di dalam mimpi saya itu, saya bersaksi kepada Pak Aditya seperti ini. Saya melihat wajah Tuhan Yesus pada wadahnya Pak Aditya. Padahal Pak Aditya juga di depan saya, tapi saya tidak dapat merasakan kalau sebenarnya penglihatan dan mimpi saya itu adalah orang yang sama. Jadi selanjutnya dalam mimpi saya itu, saya bersaksi lagi di hadapan Pak Aditya itu dengan menyatakan, selama ini saya selalu berpegang kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29. Tajuk besarnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan saya mengambil ayat yang ke-29, yaitu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Begitulah saya katakan di hadapan Pak Aditya. Saya mengatakan kesaksian saya di dalam mimpi itu seperti itu, dan saya kata selama ini saya merasa terkagum-kagum apabila para saksi Tuhan dapat melihat
atau memandang wajah Tuhan Yesus di dalam penglihatan ataupun mimpi, tetapi saya selama ini tidak mengalaminya. Jadi saya percaya sahaja kepada firman Tuhan ini sejak dahulu lagi, sejak bertahun-tahun yang lalu lah, sekitar tidak diingati bila, tapi memang sebelum ini pun saya kata saya mau juga dapat melihat wajah Tuhan Yesus, wajah yang tersenyum, yang kalau kita melihat wajah dan senyumannya itu sangat memberikan damai di hati dan sukacita yang tidak terkata. Jadi begitulah di dalam mimpi saya itu saya menyatakan kesaksian seperti itu. Saya kata saya ingin sangat melihat wajah Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya dalam mimpi saya itu saya seperti mau menyatakan yang sebenarnya selama ini itulah yang saya teringin sangat. Tetapi saya percaya, iman saya tanpa melihat juga saya percaya. Jadi saya menyatakan kepada Pak Aditya di situ, itulah firman Tuhan yang selalu saya tetap percaya. Saya tetap percaya tanpa melihat. Karena itu juga selama ini ketika para saksi Tuhan banyak yang memberikan kesaksian penglihatan maupun mimpi yang dapat memandang wajah Tuhan Yesus itu. Tetapi di dalam mimpi saya itulah saya menceritakan kesaksian saya yang pada 8 hari bulan itu kepada Pak Aditya pula, dan menyatakan itulah keinginan saya agar dapat melihat wajah Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus yang tersenyum, seperti juga pada wadahnya yang selalu tersenyum, mendatangkan damai dan sukacita di hati kita yang tiada ada taranya. Jadi di dalam mimpi saya itu ketika saya sudah bersaksi begitu di hadapan Pak Aditya, menyatakan iman saya adalah percaya tanpa melihat. Sebenarnya mimpi ini ada banyak lagi, tetapi selebihnya adalah kehidupan manusia-manusia biasa yang tidak ada terkait, yang yang rasanya boleh di skip untuk berkaitan penglihatan dan mimpi saya ini. Jadi apa yang saya ingin kongsikan daripada penglihatan dan mimpi saya ini, saya sangat meyakini di dalam iman melihat, tidak melihat namun percaya. Itulah yang selalu saya terapkan di dalam iman saya. Karena manusia debu tanah yang berdosa manalah mungkin dapat memandang wajah Tuhan di dalam keadaan yang sesungguhnya meskipun mimpi dan penglihatan, tetapi ianya benar-benar hidup. Apa yang saya ingin kongsikan juga adalah setelah beberapa waktu di dalam perjalanan hidup ini, pernah seketika itu saya juga menyatakan, Tuhan, saya juga mau melihat
wajahmu. Tetapi saya katakan, oh Tuhan, sungguh beruntung semua para saksimu yang dapat penglihatan dan memandang wajahmu di dalam mimpi maupun penglihatan, saya kata. Tetapi ada satu suara yang masuk di hati saya. Bukankah kau percaya tanpa melihat? Dia kata begitu. Biasalah manusia debu tanah yang berdosa tidak berguna ini kadang-kadang melupai apa yang menjadi pegangan di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi ketika suara itu masuk di dalam hati saya, oh iya Tuhan, kenapa saya lupa? Saya berkata seperti itu. Jadi saya tidak mempersoalkan lagi dapat memandang, dapat penglihatan atau mimpi tentang melihat wajah Tuhan Yesus. Tetapi itulah ketika saya dapat penglihatan itu dan juga mimpi itu, di mana saya bersaksi di hadapan Pak Aditya tentang penglihatan saya 8 hari bulan dan juga tentang selama ini bagaimana saya tetap percaya tanpa melihat, bukan menjadi iman-iman Thomas. Jadi saya itu apa yang saya mau saksikan tentang mimpi dan penglihatan saya ini adalah sebenarnya saya dapat merasakan seperti Tuhan Yesus berkata, sekarang engkau kuizinkan untuk dapat melihat wajahku di dalam mimpi dan penglihatanmu. Jadi saudara-saudara dan saudari yang menonton video kesaksian saya ini, marilah kita membina iman kita, bukan iman Yudas, bukan iman Petrus, bukan juga iman Thomas, melainkan iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena sesungguhnya kita manusia yang berdosa ini tidak semua Tuhan layakkan mendapat sesuatu apa yang kita inginkan, seperti dapat memandang wajah Tuhan yang penuh damai dan sukacita itu. Tetapi itulah saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang mau akhirnya dia menyatakan bahwa waktumu sudah teruji untuk dalam imanmu percaya tanpa melihat, maka itu saya melihat, mendapat penglihatan dan mimpi itu. Namun pada intinya apa yang menjadi inti kepada kesaksian dan penglihatan saya itu adalah merugilah segala manusia yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus Kristus itu sudah berada di tengah-tengah kita di dunia ini, yang memakai wadah Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, itu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan lagi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu di awan-awan, melainkan percayalah Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah dunia ini, bersama-sama dengan kita, yang memberikan kita nasihat,
bimbingan, tuntunan, juga kekuatan dan pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang sedang menjalani kehidupan yang ditekan oleh sistem-sistem dunia yang jahat ini. Tetapi marilah kita tetap bertekun dan berteguh di dalam iman, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah semesta alam. Itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang juga adalah Sang Penebus bagi dosa-dosa kita umat manusia, yang Tuhan dan Juru Selamat kita. Janganlah dilupai, Dia adalah firman yang hidup dan berkuasa. Sebagaimana kuasa kegelapan menggunakan wadah manusia untuk menyatakan kejahatannya, mengapa kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk memakai juga wadah manusia bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sebenarnya tidaklah pernah meninggalkan kita, karena firman Tuhan ya dan amin, dan janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita sehingga pada akhir penutupan zaman. Kesaksian saya ini memang sepertinya kurang kata-kata yang mungkin kurang menarik, tapi intinya kata-kata yang menarik yang mungkin hanya menyenangkan hati manusia itu tidaklah berguna, tetapi apa yang menjadi mahu Tuhan sampaikan kepada kita semua adalah Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah kita. Kenalilah wadah itu yang adalah juga Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dari penglihatan saya itu, ketika wajah Pak Aditya bertukar menjadi wajah Tuhan Yesus Kristus, saya sendiri seperti merasa tidak berpijak di bumi yang nyata, dan saya merasakan, ya Tuhan, kemuliaan nama-Mu dan segala kasih dan kemurahan-Mu bagi manusia debu tanah ini. Apa yang menjadi kesaksianku ini adalah untuk kemuliaan dan kebesaran kehormatan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Dia di dalam iman kita, percaya tanpa melihat. Biarlah kesaksian saya yang tidak seberapa ini menjadi inspirasi maupun kekuatan dan pembinaan iman kepada semua kita dimanapun berada. Janganlah ragu, percayalah Tuhan Yesus Kristus sudah berada di tengah-tengah kita di dunia ini. Merugilah manusia yang tidak mahu percaya Tuhan Yesus Kristus sudah berada di tengah-tengah kita.
Haleluya, 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 haleluya. Amin.